Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum acara dimulai, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan kesehatan serta kesempatan pada kita untuk dapat menghadiri Public Expos PT Power Asia Indonesia Tbk. Pada hari ini, sesuai ketentuan peraturan Bursa Efek Indonesia, Public Expos wajib dilaksanakan minimal 1 kali dalam 1 tahun untuk memaparkan kinerja dan perkembangan bisnis perusahaan selama tahun buku 2026. Bapak dan Ibu serta hadirin yang saya hormati, perkenalkan saya Sukaina yang akan memandu jalannya acara hari ini. Adapun rangkaian acara yang akan kita laksanakan sebagai berikut. Acara yang pertama, pembukaan. Acara yang kedua, pemaparan materi. Acara yang ketiga, tanya jawab. Acara yang keempat, pengumuman. Acara kelima, penutupan. Selanjutnya, sebelum memulai acara Public Expos PT Repower Asia Indonesia Tbk, kami akan memperkenalkan jajaran Dewan yang saya hormati, Direktur Bapak Yahya Atamimi masuk dalam Zoom. Pada kesempatan kali ini, yang bertindak sebagai moderator untuk melanjutkan acara Public Expos dengan memaparkan semua pertanyaan masuk melalui web, yaitu Bapak Utoyo Prasetyo. Kepada Bapak Utoyo Prasetyo, kami persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat untuk kita semua. Alhamdulillah kita bisa berkumpul walaupun hanya sebatas virtual untuk melaksanakan public expose atau pemaparan publik oleh PT Power Asia Indonesia Tbk sebagai perusahaan tercatat dengan kode saham Rial. Perkenalkan terlebih dahulu dengan saya selaku moderator Utoyo Prasetyo pada hari ini akan menjadi moderator selanjutnya dari PT Power Asia Indonesia Tbk sendiri. Untuk pemaparan publik akan diwakili oleh Bapak Syafar Damsa dan Bapak Yahya Tamimi yang telah bergabung dalam Zoom. Selamat siang Bapak Syafar dan Bapak Yahya. Sebelum saya memulai, saya akan membacakan tata tertib dalam mengikuti pemaparan publik atau public expose PT Power Asia Indonesia Tbk. 1. Agar para peserta bisa mematikan mikrofon selama acara berlangsung. 2. Sesi tanya jawab akan dilaksanakan setelah pemaparan materi selesai. 3. Peserta dapat menyampaikan pertanyaan melalui kolom chat. Pertanyaan yang disampaikan dan akan disampaikan pada manajemen PT Power Asia Indonesia Tbk untuk dijawab sebagai perusahaan baru tercatat di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 6 Desember 2019. PT Power langsung dihadapkan pada kondisi COVID. Dalam pemaparan publik kali ini, PT Power Asia Indonesia Tbk akan memaparkan diantaranya profil tentang perseroan, ulasan proyek, kinerja perusahaan, dan proyek perusahaan. Langsung saja saya berikan kesempatan yang pertama kepada Pak Yahya Tamimi untuk memberikan pemaparannya. Kemudian dilanjutkan oleh Bapak Syafar Damsa. Mohon maaf. Untuk yang pertama kesempatan saya berikan kepada Bapak Syafar Damsa. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Utoyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin yang kami hormati semua, terima kasih atas kesempatan yang diberikan dan terima kasih juga atas kehadirannya. Berikut akan kami sampaikan beberapa informasi terkait dengan Public Expose PT Repower Asia Indonesia Tbk pada tanggal 29 Juni 2026. Secara umum kita akan sampaikan dulu mengenai gambaran tentang perseroan. Pertama, kami sampaikan mengenai struktur pemegang saham, di mana kepemilikan saham atas PT Repower Asia Indonesia Tbk terdiri dari 3 pemegang saham utama. Pertama adalah PT 6 Berlian Sinergi dengan jumlah persentase saham sebesar 46,72%.
lalu PT Harmoni Harum Propertindo sebesar 15,58%, dan sisanya dimiliki publik sebesar 37,70%. Adapun terkait misi dan visi dan misi perseroan. Pertama, visinya adalah menjadi perusahaan swasta nasional terdepan di industri real estate, berkembang secara berkesinambungan, memberikan kesejahteraan kepada karyawan, pengurus, pemegang saham, dan stakeholder lainnya, dan mencapai konsep tata kelola perusahaan yang baik, dan mempertahankan pencapaian finansial tertinggi dengan berorientasi terhadap kepuasan pelanggan serta mitra bisnis perusahaan. Adapun misi perusahaan adalah pemberdayaan maksimal dari 6 pilar usaha, yaitu pemasaran, operasional, finansial, sumber daya manusia, mutu, dan teknologi informasi. Penerapan prinsip keseimbangan dan kehati-hatian dalam pengambilan keputusan dengan tata kelola perusahaan yang baik, lalu peningkatan kualitas produk dan sumber daya dalam berkompetisi di era global lewat kerjasama dengan mitra bisnis dalam skala nasional maupun internasional. Kami perkenalkan juga jajaran Dewan Komisaris berdasarkan akta pernyataan keputusan rapat PT Repower Asia Indonesia Tbk nomor 58 tanggal 30 Juni tahun 2025. Sebagai komisaris utama Bapak Dr. Andas Ihsan Talib. Sebagai komisaris Bapak Komjen Polisi Purnawirawan Dr. Andas Arif Wahyunadi. Lalu komisaris independen Bapak Haji Ikhwan Abidin MA. Adapun jajaran direksi berdasarkan akte pernyataan keputusan rapat PT Repower Asia Indonesia Tbk nomor 58 tanggal 30 Juni 2025, Direktur Utama Bapak Aulia Firdaus, Direktur saya sendiri Safar Damsa, dan bersama saya juga Direktur Bapak Yahya At-Tamimi. Kami sampaikan sesi berikutnya mengenai prospek usaha dan strategi bisnis perusahaan. Terkait dengan prospek dan strategi bisnis, kami mengedepankan strategi terkait dengan organic growth. Pertama, yang akan kita tingkatkan adalah hal ini mungkin bisa disampaikan langsung oleh Pak Yahya. Silakan Pak Yahya. Terima kasih Pak Safar. Ya. Oke, kita lanjutkan. Jadi lanjutan dari pemaparan yang tadi sudah diawali oleh Pak Safar, maka kali ini kami akan mencoba mulai masuk kepada prospek usaha kami dan strategi bisnis dari perseroan ya. Kami bagi dalam dua kategori ya. Yang pertama tentunya adalah organic growth. Yang kita tahu bahwa organic growth ini dicapai melalui ekspansi internal ya, baik meningkatkan volume dari bisnis kita atau penjualan kita, atau bahkan mungkin kita memunculkan proyek-proyek baru atau produk-produk baru, dan bahkan bentuk yang sifatnya memperluas pemasaran kita. Ya, jadi saat ini kita sudah memiliki existing project, ya, di mana kita terus melakukan optimalisasi penjualan, ya. Saat ini berada di Depok, Jawa Barat. Ya. Nah, salah satu organic growth yang kita jalankan juga adalah meluncurkan proyek-proyek baru ya. uh,
proyek-proyek baru ini kita saat ini yang sudah kita siapkan adalah pengembangan di lokasi kita di Pasar Minggu, Jakarta Selatan, dan Pondok Cabe, Tangerang Selatan. Ya. Saat ini, proyek ini sudah masuk atau sudah memasuki tahap persiapan lahan dan pengurusan perizinan, bahkan sudah masuk juga kepada hal-hal yang terkait dengan desain dan nantinya yang akan kita sodorkan kepada tentunya masyarakat. Ya. Nah, di samping dua proyek yang tentunya akan kita segera jalankan, kita sendiri juga tadi karena organic growth ini kita juga bisa juga dalam bentuk memperluas pemasaran. Saat ini kita punya ekspansi juga melalui kerjasama operasi dengan Riskon Group yang kita tahu sama-sama tahu mereka sudah lama bergerak di dunia pasar segmen MBR dan saat ini pun kita sudah melakukan groundbreaking ceremony ya pada saat beberapa bulan yang lalu dan saat ini juga sudah mulai kita persiapkan untuk pelaksanaan dari organic growth ini sendiri. Nah, di luar ini juga prospek bisnis yang kita jalankan adalah yang sifatnya non-organic growth. Nah, kalau bicara non-organic growth, maka ekspansi bisnis kita ini adalah untuk meningkatkan skala pendapatan kita atau pangsa pasar kita tentunya melalui faktor-faktor eksternal ya. Saat ini yang sudah kita lakukan adalah optimalisasi terkait aset-aset properti kita, ya, mengoptimalkan pemanfaatan aset properti untuk menciptakan pendapatan berulang melalui integrasi dengan sektor teknologi dan telekomunikasi. Seperti yang tertampang, kita lihat kita di sini ada kerjasama juga dengan Madinah Group. Di samping itu, Real sangat serius juga dalam mencanangkan transformasi bisnis dengan pengembangan properti digital, data center yang sedang dalam tahap persiapan dan pembicaraan intensif dengan mitra strategis prospektif kita. Dalam rangka juga ini memperkuat positioning dalam ekosistem bisnis digital kita dan teknologi ke depannya. Saat ini lokasi yang kita siapkan adalah lokasi kita yang berada di wilayah Tangerang Kota. Ya, itu yang kita persiapkan juga untuk pengembangan data center kita. Di samping tentunya hal-hal lain adalah penguatan kemitraan strategis. Yang ini juga selalu terus kita jalankan. Karena apa? Karena memperkuat kemitraan strategis guna mendukung pembiayaan konsumen, ekspansi bisnis, penguatan pemasaran, dan penjualan, serta meningkatkan nilai-nilai bisnis kita. Demikian mungkin yang bisa kita sampaikan terkait ini. Selanjutnya mungkin Pak Safar bisa lanjutkan terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan strategi perseroan yang lain. Baik. Terima kasih. Kami lanjutkan paparan kami terkait dengan fokus strategi perseroan di luar yang organik dan non-organik tadi yang sudah disampaikan. Kami juga ingin memperkuat beberapa titik fokus ya, di antaranya mengenai kepatuhan, manajemen keuangan, pemasaran, dan manajemen organisasi. Dalam hal kepatuhan, faktor utamanya adalah kita ingin memperkuat tata kelola. Kemudian juga kita ingin memperbaiki hal-hal terkait mitigasi risiko perusahaan, serta kita ingin meningkatkan kualitas produk yang saat ini kami akan sampaikan kepada masyarakat luas, terutama konsumen-konsumen potensial. Lalu terkait manajemen keuangan, pertama kita akan meningkatkan likuiditas serta keberlanjutan bisnis perseroan dengan mengoptimalkan cash in dalam operasional. Lalu kedua, mengelola penggunaan cash secara prudent dan efisien guna menjaga likuiditas perusahaan perseroan. Lalu ketiga, memaksimalkan potensi recurring income. Terkait dengan pemasaran, ada dua hal yang akan kita coba fokuskan. Pertama, kita ingin meningkatkan kinerja pemasaran melalui strategi multi-channel marketing. Dan kedua, menghadirkan intensif untuk meningkatkan pengalaman dan kepuasan konsumen. Lalu strategi terkait manajemen organisasi, pertama kita ingin mendorong penerapan agile organization yang responsif terhadap dinamika bisnis, dan kedua kita ingin membangun
organisasi yang adaptif, kolaboratif, dan inovatif. Selanjutnya kita lihat kondisi yang lebih makro ya terkait dengan environment yang melingkupi perusahaan. Kalau kita lihat di sini, kita akan bahas mengenai kondisi ekonomi, mana secara global, memang ekonomi global diperkirakan melambat menjadi 3,1% pada tahun 2026 dan 3,2% pada 2027. Ini memang masih ada dampak dari perang di Timur Tengah, lalu ada ketidakpastian geopolitik dan hambatan dari segi perdagangan. Namun demikian Indonesia masih bisa mencatatkan angka yang lebih tinggi ya, sekitar 5%. Di Indonesia sendiri terkait dengan laju pertumbuhan ekonomi, kita lihat dari mulai triwulan 1 2025 sampai triwulan 1 2026, cenderungannya masih naik ya, dari 4,87 kemudian naik 5,12%, lalu 5,4 ya, sedikit turun, lalu pulih lagi 5,39 dan saat ini kurang lebih 5,61% year on year pada triwulan 1 2026 ya. Dan sebagai kontributor utama pertumbuhan berasal dari sektor industri pengolahan, perdagangan, pertanian, konstruksi, dan pertambangan. Sedangkan inflasi masih terkendali, inflasi ini masih berada dalam rentang target sasaran yang ditetapkan oleh BI di angka 2,5% plus minus 1%. Saat ini di Mei itu kurang lebih yang kita catatkan adalah 3,08%, sumbernya dari Bank Indonesia. Lalu terkait dengan industri properti sendiri ya, ada properti outlook yang coba kami sampaikan di sini. Ada 4 fase sebenarnya. Kita mulai dari 2020 dan 2021 kalau kita sampaikan di sini, itu kita bisa namakan sebagai fase tekanan, ya, ditandai dengan adanya pandemi COVID-19 yang sempat menekan sektor properti karena masyarakat menunda pembelian aset jangka panjang. Nah, sebagai upaya pemulihan, pemerintah sudah memberikan insentif PPNBTP, relaksasi LTV, DP-nya sampai 0%, serta penurunan suku bunga acuan dari 5% menjadi 3,5% di akhir tahun 2021. Ini waktu fase tekanan. Kemudian selanjutnya 2022 dan 2023, kita masuk ke fase pemulihan. Situ sektor properti bangkit ya, didorong insentif PPNBTP dan relaksasi LTV. Meski lajunya tertahan oleh kenaikan suku bunga serta tantangan global, guna mengatasi sikap wait and see konsumen, pemerintah kembali memperkuat insentif pajak pada akhir tahun 2023 untuk menjaga momentum penjualan. Di fase berikutnya, 2024-2025 ada fase transisi dan titik balik akselerasi. Pasar di tahun 2024 ini sempat tertahan ketidakpastian global dan pemilu, meski masih didukung oleh fasilitas pemerintah berupa PPNBTP, namun penurunan suku bunga BI ke 4,7% tahun 2005 disertai stimulus fiskal berkelanjutan berhasil menjadi titik balik penting ya untuk memperkuat landasan dasar sebelum memasuki fase akselerasi penuh pada tahun berikutnya. Nah, kita berharap di tahun 2026 ini masuk ke fase akselerasi dan stabilisasi. Tahun 2006 menjadi momentum akselerasi sektor properti berkat perpanjangan fasilitas PPNBTP 100% hingga tahun depan 2027. Lalu masih kita dapatkan juga relaksasi LTV dan FTV 100%, serta BI yang mempertahankan suku bunga di level 4,75%. Meski berbagai stimulus ini diharapkan mampu mendorong daya beli, pengembang harus tetap waspada ya. Kami sebagai developer harus tetap waspada terhadap dampak geopolitik global yang masih membayangi stabilitas pasar saat ini. Selanjutnya kita masuk ke kondisi untuk properti khususnya untuk yang residensial. Di sini ada informasi mengenai perkembangan segmentasi pasar di daerah Jabodebek dan Banten ya. Kami lihat di sini ada segmen mulai kelas di bawah 300 juta, lalu 300 sampai 500 juta, 500 sampai 1 miliar, 1 sampai 2 miliar, serta untuk segmen di atas 2 miliar. Saat ini
perseroan ada di level kurang lebih yang 2 di atas ya. 1 sampai 2 miliar atau ada beberapa mungkin yang sedikit di atas 2 miliar. Kita lihat perkembangannya di kuartal 1 2026 ini cukup ada peningkatan di mana sebelumnya di kuartal 4 2025 untuk pasar 1 sampai 2 miliar itu masih 30%, sekarang sudah masuk ke 36% ya. Ini kita lihat di Indonesia Property Watch tahun 2006. Ini cukup valid bahwasanya ini akan menjadi potensi yang akan memotivasi kita bahwasanya masih ada space untuk peningkatan lagi ke depannya. Selanjutnya kita masuk ke kinerja keuangan. Posisi keuangan untuk 31 Maret 2026, lalu ada 31 Desember 2025 dan 30 September 2025 ya. Ini untuk aset lancar kurang lebih di posisi terakhir 48 miliar 272, aset tidak lancar 326 miliar 095. Lalu liabilitas dan ekuitas di posisi terakhir di Maret itu posisi liabilitasnya 2 miliar 62 juta dan posisi ekuitas di 372 miliar 305 juta. Untuk income statement-nya kita lihat di sini ada penjualan dan laba bruto. Penjualannya cukup signifikan ya, turunnya di Maret 2006 ini kita mencatatkan 1,5 miliar dan laba brutonya 509. Lalu untuk beban usaha ada penurunan menjadi 2 miliar di Maret 2026 dan ada beban ya di nilai 894 sehingga kita mencatatkan adanya rugi 2,5 miliar, 2537 angka tepatnya di Maret 2026 ini. Itu mungkin bisa dilanjutkan oleh Pak Yahya terkait dengan rencana bisnis di tahun 2026 ini. Silakan Pak Yahya. Ya, terima kasih Pak Zafar. Tadi sudah kita sampaikan poin-poin yang penting dalam perencanaan kita untuk mendasari bisnis yang kita harus jalankan. Maka rasanya tidak lengkap kalau kita tidak akhiri dengan kita sampaikan rencana bisnis kita atau bisnis plan kita ya yang ada di tahun 2026 ini. Dalam bisnis plan ini tentunya kita sudah menetapkan satu perencanaan bisnis atau perencanaan usaha ya yang didasarkan pada poin-poin bisnis yang yang organik yang tadi kita sampaikan. Jadi di luar yang non organik tadi. Maka di tahun 2026 ini kita sudah menetapkan yang tadi yang sudah pernah disampaikan, ada proyek yang sudah menjadi existing project ya. Ini sudah menjadi sesuatu yang target komersialisasi. Maka untuk Botanical Puri Asri yang saat ini kita terus melanjutkan peningkatan dari hal-hal yang terkait dengan penjualan ini. Untuk Q1 sampai Q4 2026 ini kita sudah menetapkan target unit terjual sebanyak 24 unit. Dan hal-hal yang sudah kita jalankan sampai saat ini juga terlihat makin membuat kita lebih optimis untuk menghadapi sisa waktu yang ada. Karena tadi terkait dengan tadi mungkin yang bisa disampaikan bahwa di adanya satu peningkatan terkait segmentasi pasar ini juga ada beberapa hal yang memang membantu di dalam peningkatan demand penjualan terkait dengan segmentasi yang kita jual di atas. Nah, di luar itu sendiri rencana bisnis perseroan ini juga atau bisnis perseroan ini juga menetapkan dua proyek yang kita sebut dengan future development, yaitu perumahan di Pasar Minggu dan yang keduanya adalah perumahan di Pondok Cabe
Saat ini proyek ini sudah masuk ke dalam tahapan pra-proyek ya, di mana status progresnya kita sudah jalan dengan langkah-langkah persiapan lahan, proses perizinan, dan juga sudah mulai kepada tahapan-tahapan perencanaan desain yang insya Allah kita akan targetkan masih masuk di tahun 2026 ini sebagai target komersialisasi kita untuk 2 proyek ini. Nah, di luar proyek ini sendiri kita lengkapi juga bisnis perseroan di tahun 2026 ini dengan adanya kita melakukan kerjasama. Dan yang tadi kita sudah sampaikan, kerjasama yang kami jalankan ini, KSO yang kami jalankan ini dengan segmentasi yang lebih beda. Ya, segmentasinya adalah MBR. Kita lihat demand-nya juga cukup besar. Ya, lokasinya juga cukup bagus dan cukup menarik. Ini saat ini kita lakukan MBR di Bogor, Jawa Barat dengan bisnis KSO bisnis KSO kita adalah yang tadi sudah disampaikan adalah Riskon Group. Saat ini positioningnya adalah sudah masuk dalam tahap pembangunan khususnya di peningkatan unsur-unsur yang terkait dengan apa yang sudah ada di sana dan tentunya tadinya adalah target komersialisasi. Kita berharap 4 proyek yang menjadi target utama perseroan di tahun 2026 ini karena sudah kita rencanakan dan kita susun perencanaan bisnisnya maupun perencanaan usahanya, insya Allah bisa berjalan dengan baik dan kita jadikan satu target utama kita di tahun 2026 ini. Demikian mungkin yang saya bisa sampaikan, tambahkan Pak Safar. Saya kembalikan. Baik, terima kasih Pak Yahya. Untuk selanjutnya, untuk paparan ini sudah selesai. Dikembalikan kepada misi, silakan. Baik, terima kasih Pak Syafar Damsa dan Bapak Yahya Tamimi atas pemaparannya. Untuk selanjutnya saya akan membacakan pertanyaan yang sudah masuk. Mungkin saya akan bacakan 3 pertanyaan terlebih dahulu. Yang pertama dari Daniel, analis real. Pertanyaan pertama, manajemen melaporkan pada slide 18 dan 19 bahwa apa penyebab utama beban lain-lain yang berbalik menjadi negatif 894 juta rupiah di Q1 2026 sehingga mendorong rugi bersih 2,5 miliar rupiah. Apakah terdapat kewajiban pajak atau penyelesaian utang di dalamnya? Mungkin pertanyaan pertama bisa dibantu untuk dijawab. Bapak Syafar Damsa, silakan. Baik, terima kasih Pak Toyo. Untuk pertanyaan pertama ini memang ada Ikatan yang cukup signifikan ya. ini terkait dengan adanya sanksi administrasi. Baik, terima kasih Pak Syafar. Kemudian pertanyaan kedua dari penanya yang sama. Manajemen melaporkan slide 3, 8, dan 9 bahwa apakah mitra KSO Riskon Group dan Madinah Group memiliki hubungan afiliasi dengan pemegang saham pengendali perseroan dan bagaimana perseroan memastikan transaksi tersebut dilakukan secara wajar sesuai POJK. Baik, izin saya jawab kembali pertanyaan nomor 2 ini. Tidak ada afiliasi. Tidak ada afiliasi Dan kita pastikan transaksi ini adalah transaksi yang normal, transaksi semuanya. Insya Allah semua wajar secara aturan. Baik, terima kasih Bapak Syafar Damsa. Kemudian pertanyaan ketiga dari penanya yang sama. Manajemen melaporkan slide 9, 16, dan 17 bahwa kapan target realisasi data center dan berapa kebutuhan capex-nya, mengingat aset lancar perseroan terus menurun 3 periode terakhir. Bagaimana rencana ini dibiayai tanpa mengganggu operasional inti?
izin saya jawab lagi. Baik, Pak. Jadi untuk data center kita Strategi utamanya adalah pemanfaatan aset yang sudah ada, sehingga terkait dengan capex harusnya tidak perlu dikhawatirkan. Justru kita ingin peningkatan utilisasi aset-aset dan sumber daya kita yang sudah ada. Dan ini akan banyak menggandeng mitra-mitra strategis kedepannya yang saat ini sudah banyak progres ya, walaupun masih tataran penyempurnaan konsep ya, agar disustain lagi dalam pelaksanaan ke depannya. Begitu, Bapak. Baik, terima kasih Bapak Safar Damsar. Kemudian untuk penanya yang kedua, ada 3 pertanyaan juga. Pertanyaan nomor 1, mohon maaf, saya bacakan dulu dari Hafian, Bisnis Indonesia. Pertanyaan nomor 1, Perseroan berencana meluncurkan proyek baru di Pasar Minggu dan Pondok Cabe pada kuartal 4 nanti. Bagaimana progresnya sekarang? Mungkin untuk pertanyaan pertama ditujukan pada Pak Yahya, bisa dibantu untuk menjawab, Pak. Iya, makasih Pak Toyo ya. Jadi seperti tadi yang juga kita sampaikan dalam slide yang sudah kita sampaikan, sesuai bisnis plan yang kita jalankan, kedua proyek tersebut saat ini sudah masuk dalam proses pengurusan perizinan ya, persiapan lahan serta sudah mulai masuk pada penyusunan desain dan studi teknis ya. Ini adalah proyek yang harus kita jalankan. Proses persiapan awal ini tentunya dapat berjalan dengan lancar dan matang ya, sehingga nantinya kedua proyek ini siap diluncurkan tepat waktu dan dapat langsung diserap oleh pasar secara optimal. Tentunya adalah juga untuk mendukung pertumbuhan bisnis perseroan nantinya ke depan. Itu aja mungkin Pak yang saya bisa sampaikan. Baik, terima kasih Pak Yahya. Untuk pertanyaan kedua, terkait proyek perumahan MBR di Bogor yang dijalankan dengan skema KSO dengan Riskon Group, bagaimana saat ini progresnya di lapangan? Ya, mungkin saya bantu jawab juga ya Pak Toyo ya untuk pertanyaan ini. Ini juga tadi tertampilkan dalam slide yang dijelaskan terkait dengan yang sifatnya kerjasama ya. Jadi kalau tadi ditanyakan adalah progresnya sudah sampai mana saat ini. Saat ini untuk proyek tersebut kita sedang fokus pada aktivitas pelaksanaan pembangunan infrastruktur kawasan yang secara paralel tentunya nanti akan berjalan dengan kegiatan pemasaran secara bertahap ya. Karena proyek ini sebenarnya sudah lebih siap, tetapi memang harus ada sentuhan-sentuhan awal yang terkait dengan peningkatan tampilan proyek dengan usaha untuk menangkap potensi permintaan pasar lebih baik lagi ke depan. Bersama dengan itu kami juga akan memulai pelaksanaan proses pembangunan tentunya ya, karena pemasaran sudah juga kita mulai jalankan. Jadi progresnya saat ini tentunya yang tadi kita sampaikan, pelaksanaan pembangunan infrastruktur kawasan yang paralel dengan kegiatan pemasaran yang nantinya akan berujung kepada pembangunan. Itu aja mungkin Pak Toyo yang saya bisa sampaikan. Baik, terima kasih Pak Yahya. Kemudian pertanyaan ketiga dari penanya yang sama. Bagaimana target kinerja keuangan pada 2026 dibandingkan dengan 2025? Mungkin bisa dibantu Pak Safar. Ya, terkait dengan kinerja keuangan ya, ini terutama dari sales. Kita targetkan 24 unit dan omsetnya kurang lebih sekitar 4,4 miliar. Jadi target masih tetap kita tetapkan sama seperti di awal. Kita berharap potensi-potensi ke depannya yang saat ini juga kelihatannya sedikit membaik sehingga masih ada optimis. Itu Pak. Terima kasih Pak Safar. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Bapak atau Ibu, Bapak Dono ya, dari SWA. Ada 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama, bagaimana perseroan melihat perkembangan pencapaian penjualan hingga saat ini di tengah dinamika kondisi ekonomi yang masih menantang? Bisa dibantu mungkin dengan Pak Yahya. Ya, terima kasih Pak Toyo ya.
Saya kira pertanyaan yang bagus sekali ya. Tentunya kita juga selalu akan memantau hal-hal yang terkait dengan dinamika ya, kondisi perkembangan pencapaian penjualan ini ya. Di tengah dinamika kondisi ekonomi yang sebenarnya masih menantang ini, saat ini perseroan melihat pencapaian penjualan tetap menunjukkan perkembangan yang positif ya. Bahkan dari awal-awal bulan di tahun ini, kita sudah mulai melihat demand yang lebih baik ya, dibandingkan capaian pada kuartal-kuartal yang sama di tahun sebelumnya ya. Salah satunya hal ini antara lain didukung oleh adanya satu perpanjangan insentif pemerintah ya melalui fasilitas PPNBTP yang bahkan perpanjangan ini berlaku 1 tahun full ya, dan ini pasti stimulus positif untuk para pembeli, calon-calon pembeli konsumen ini ya. Khususnya dalam mendorong keputusan mereka dalam melakukan pembelian properti di tahun ini ya. Ya, di samping memang kami sendiri juga punya strategi khusus yang juga akan membuat para calon-calon konsumen ini juga menetapkan pilihannya di lokasi-lokasi kami. Nah, informasi lebih rinci terkait kinerja perusahaan nantinya dapat dilihat pada laporan keuangan kuartal 2 yang akan segera diterbitkan oleh perusahaannya. Tapi pada prinsipnya kami melihat bahwa betul memang masih menantang dan kami sebenarnya sudah siap untuk persiapkan diri menghadapi itu semua. Terima kasih Pak Otoyo. Terima kasih Pak Yaya. Untuk pertanyaan kedua dari penanya yang sama, pada strategi pertumbuhan non-organik, Perseroan menyebutkan rencana pengembangan properti digital atau data center. Bisa dielaborasi lebih jauh mengenai lokasi persisnya dan sejauh mana progres penjajakan dengan mitra strategis saat ini. Mungkin bisa dibantu untuk Pak Safar. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Toyo pertanyaannya. Dari Pak Dono, Sula ya. Untuk data center, itu akan memanfaatkan kan aset kita yang ada di Tangerang lokasinya. Dan saat ini dengan mitra strategis memang ada beberapa konsep yang sedang kita coba kembangkan terkait dengan lokasi, kemudian juga pengembangan kapasitas ke depannya. Ada beberapa hal yang teknis yang mungkin masih dalam tahap penjajakan. Jadi saat ini ada kurang lebih 3 mitra strategis yang masih berkomunikasi intens dengan kami, yang sudah punya pengalaman juga di bidang itu, dan kita juga sebenarnya dapat banyak masukan dari mereka-mereka terhadap rencana ke depan untuk data center. Sejauh ini bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Pak Syafar atas pemaparan dan tanggapannya. Kemudian apabila ada pertanyaan kembali bisa disampaikan by chat sesuai dengan aturan yang kita sepakati bersama. Dan jangan lupa Bapak Ibu untuk klik link untuk daftar hadir ya di Public Expose PT Power Aksi Indonesia Tbk. Baik, sampai sejauh ini sudah tidak ada chat yang masuk. Ya, baik. Kalau begitu bisa saya tutup untuk sesi untuk tanya jawab ya. Terima kasih kepada Bapak Syafar Damsah dan Bapak Yaya Tamimi atas pemaparan dan tanggapan serta jawaban dari pertanyaan-pertanyaan audiens. Mohon maaf apabila selama menjadi moderator ada tutur kata atau kesalahan dalam pemilihan kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kembali kepada Saudari Kena untuk memimpin acara selanjutnya.